Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Bagaimana kabar kita di tengah minggu hari ini? Saya harap Bapak Ibu dan jemaat terkasih dalam keadaan baik di rumah masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Saat ini kita bersama-sama akan melakukan kebaktian rumah tangga perenungan. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu jemaat sekalian di rumah untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dipersilakan. Saat teduh selesai, kita akan bersama-sama bernyanyi dari lagu di Kidung Jemaat 440, Di Badai Topan Dunia. Sekarang tibalah saatnya kita untuk mendengarkan sabda Allah. Kita akan sedang perenungan firman Tuhan. Untuk itu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Kristus Tuhan Allah kami, Bapa yang menguatkan kami dalam segenap panggilan kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk penyertaan Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami akan merenungkan sabdamu di tengah-tengah minggu kami dalam kebaktian rumah tangga secara online. Kiranya Engkau Allah Bapa memimpin dan mengurapi kami. Berikanlah kami hikmat-Mu agar kami mengerti dan memahami apa yang Engkau inginkan kami lakukan melalui firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan syukur kami, inilah permohonan kami. Dengarkanlah segenap doa kami dan berfirmanlah Engkau, kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 13 yang berkata demikian di bawah perikop yang diberikan oleh ELAI Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal yang kami tunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam berkemunian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai,
sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hatimu selebar-lebarnya. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, salam dari bagian selatan Cianjur. Kami sambil pelayanan di tempat Ibu Gawa Perangin-angin di daerah Sindang Barang, sambil kami refreshing diri di tengah-tengah pantai sini yang sepi sekali. Tetap kami 3M, menjauhkan diri, masker, dan anti berpegangan, begitu ya. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, bahwa seperti lagu di awal, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Dalam tantangan hidup kita, seringkali kita merasa sendirian. Ketika tengah gelombang lautan yang di belakang saya banyak menghantam kehidupan, seperti layaknya gelombang yang menerpa para kapal dan para awak kapal. Kehidupan ini penuh dengan gelombang yang tak henti-hentinya dalam kehidupan kita. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan terus menerpa kehidupan kita, menjadi sebuah tantangan dalam kehidupan kita. Tapi dalam kehidupan ini kita nggak bisa menghindari tantangan. Kita nggak bisa menghindari pencobaan yang bisa kita lakukan dalam memaknai kehidupan dan tantangan kehidupan sebagai bagian dari kehidupan yang tak terlepaskan. Dan yang terpenting, selalu ada penyertaan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita hari demi hari. Hari ini kita bersama membaca tentang Paulus, suratnya kepada jemaat di Korintus. Menurut Paulus, dia menasihati bahwa orang-orang Kristen sekerja Allah, gitu ya, menasihati mereka bahwa selalu ada kesaksian dalam perjalanan kehidupan, bahwa setiap orang yang telah percaya kepada Kristus Tuhan adalah orang-orang yang sudah memegang teguh dan menerima kasih karunia Allah, sehingga dalam menjalani kehidupan orang-orang Kristen tidak takut. Dalam menjalani kehidupan orang-orang Kristen meskipun terdesak, meskipun merasa susah dan sedih, tapi dia punya pegangan hidup. Siapa? Tuhan Yesus. Orang Tuhan yang dipercaya, Tuhan yang diimani sebagai sosok yang luar biasa, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan bagi kita dalam kesukaran, kesusahan, penghinaan, penderitaan. Kita mungkin dihantam besar, tapi kita melihat bahwa selalu ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya dalam Tuhan, Paulus mengatakan, engkau adalah anak-anak, bukan hamba, orang yang dekat dengan Tuhan. Dengan demikian, orang-orang yang sebagai anak itu haruslah membeberkan harapan dan kesaksian hidupnya. Sehingga Rasul Paulus mengajak kita juga untuk membuka diri agar dikenal oleh orang lain dalam kehidupan kita. Seperti orang-orang di Paulus, bahwa orang-orang yang percaya pada Kristus Tuhan akan dikuatkan dan dimampukan. Kita sering melihat bahwa dalam kehidupan kita nggak mampu, kita lemah. Namun semakin kita berpikir kita lemah, semakin kita tidak mampu melakukan sesuatu. Tapi ketika kita berserah sama Tuhan, kita bilang sama Tuhan bahwa Tuhan, Engkau adalah sumber kekuatanku. Di badai topan dunia, di tengah gelombang, kami yakin kuasa-Mu akan menguatkan kami. Ketika engkau berserah, ketika engkau berkata demikian, kuasa Tuhan akan hadir, menguatkan dan memampukan kita sekalian untuk terus bersaksi, untuk terus melakukan dan yakin
untuk menghadapi tantangan kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Allah menguatkan kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kristus Tuhan Allah kami, di tengah-tengah tantangan kehidupan, janganlah tinggalkan kami sendirian Tuhan. Peganglah tangan kami, rangkullah kami, dan biarlah kami Tuhan tetap menjadi hamba-hamba-Mu yang setia dalam pergumulan kami. Biarlah kami terus merasakan kasih penyertaan Tuhan sungguh nyata, menaungi, melingkupi kami. Berkati Tuhan GKP Jemaat Cianjur dalam pelayanan kami. Berkati orang-orang yang berjuang. Berkati keluarga-keluarga kami. Berkati pelayanan kami. Berkati kami dalam kehidupan kami. Jagalah kami, terutama dalam masa-masa sulit Tuhan. Kami yakin kuasa-Mu setia merangkul dan menguatkan kami. Pimpin kami pribadi demi pribadi. Jagalah kami Tuhan. Biarlah kami sebagai umat Kristen tetap teguh dalam pendirian kami. Tetap teguh dalam iman kami. Sertai kami Tuhan. Pimpin kami ya Kristus. Berkati pelayanan kami bersama sebagai umat Allah. Biarlah nama Tuhan tetap ditinggikan dalam kehidupan kami. Sertai kami ya Bapa, jagalah kami. Berkati anak-anak kami, orang tua kami, pasangan kami, lingkungan kami, negara kami. Pulihkanlah kami Tuhan dalam masa yang sulit ini Tuhan. Engkau yang menjaga dan memampukan kami untuk terus berkarya dalam kehidupan ini Tuhan. Sertai kami ya Bapa. Pada mula Tuhan kami berdoa. Pada mula ya Bapa kami berserah. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Bersama-sama kami akan menutup doa kami dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama menutup renungan dan ibadah kita bersama pada hari ini dengan bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat 425, Berkumandang Suara dari Seberang. Dan saat ini umat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kuasa, rahmat, berkat dan penyertaan daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.